Tuh, 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Saputra, NPM 247811059 dari kelas Manajemen Informatika 3B. Dan saya Frans Yuda Rizky Pramudia dengan NPM 247811042 dari kelas 3B. Di sini kita akan menjelaskan pembuatan ERD pembelian tiket pesawat menggunakan SQL Management Server. Langsung saja. Untuk yang pertama di sini ada create database tiket pesawat. Gunanya ya, bagian pertama ini adalah blueprint atau cetak biru dari database. Gunanya adalah kita untuk membuat sebuah database baru. Kemudian use tiket pesawat ini adalah untuk kita menggunakan database yang kita buat di awal ini, atau untuk memulai proses dengan membuat sebuah database bernama tiket pesawat. Kemudian yang pertama yaitu create table atau pembuatan tabel, atau bisa dibilang pembuatan ERD. Create table yang pertama yaitu create table maskapai. Di sini ada beberapa atribut. Yang pertama ID maskapai. ID maskapai ini berfungsi sebagai primary key. Yang kedua ada nama maskapai. Statusnya not null, harus diisi, tidak boleh kosong. Yang ketiga ada kode IATA and varchar 2, statusnya not null sama harus diisi, tidak boleh kosong. Kemudian untuk tabel yang kedua yaitu create table status penerbangan. Di sini ada dua atribut. Yang pertama yaitu ID status penerbangan dengan status primary key. Kemudian ada nama status and varchar 50 dengan status not null, yang artinya harus diisi, tidak boleh kosong. Kemudian yang ketiga yaitu create table penumpang. Di sini ada beberapa atribut. Yang pertama ID penumpang. Seperti biasa, ID ini biasanya statusnya primary key. Kemudian ada nama penumpang, email, nomor telepon, dan tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini biasanya tipe datanya menggunakan date. Kemudian untuk create table yang keempat yaitu create table penerbangan. Di sini ada beberapa atribut. Yang pertama ID penerbangan sebagai primary key, nomor penerbangan, asal, tujuan, tanggal berangkat, jam tiba. Nah, di sini ada atribut-atribut yang ada di sini tapi tidak ada di tabel-tabel sebelumnya. Yang pertama yaitu ID maskapai sebagai foreign key. Foreign key maskapai, ID maskapai. Guna dari foreign key ini adalah seperti relasi atau mengambil data dari ID maskapai. Namanya salah ya? Yang di atas. Namanya. Kemudian yaitu ID status penerbangan sama statusnya foreign key. Ini ngambil dari status penerbangan atau memiliki relasi dengan status penerbangan. Kemudian yaitu create table yang kelima, create table tiket. Yang pertama ID tiket dengan status primary key. ID penerbangan seperti yang di atas tadi di tabel sebelumnya, foreign key. Dia memiliki relasi dengan ID penerbangan. Kemudian ID penumpang sama foreign key memiliki relasi dengan penumpang ataupun ID penumpang. Kemudian harga dari tiket di sini data tipenya desimal, kelasnya and varchar, tanggal pembelian, date, time. Kemudian selanjutnya. Nah, baik. Kali ini kita masuk ke pengisian data atau insert into. Setelah semua tabel selesai dibuat, script ini mengisi setiap tabel dengan beberapa contoh data. Di sini ada insert into. Insert into itu fungsinya untuk memasukkan data, sedangkan values adalah nilai dari data yang kita masukkan di insert into tadi. Yang pertama ada data maskapai di sini. Yang pertama ada entitas maskapai dengan data ID maskapai dengan values-nya 1, nama maskapai, values-nya Garuda Indonesia, dan kode IATA-nya GA. Yang kedua
ada entitas status penerbangan dengan data ID status penerbangan yang nilainya 1 dan nama statusnya on time. Berikutnya ada entitas penumpang. Entitas penumpang memiliki data ID penumpang dengan value 1, nama penumpangnya Tego Saputra, emailnya tegosaputra02 @gmail.com, nomor teleponnya ini, dan tanggal lahirnya ini. Berikutnya ada entitas penerbangan. Entitas penerbangan memiliki data ID penerbangan dengan value 101, nomor penerbangan GA201, asal dengan valuesnya Jakarta, tujuan dengan values Denpasar, tanggal berangkat, dan jam tiba. Berikutnya ada entitas tiket. Dengan data ID tiket memiliki value 1, ID penerbangan dengan value 101, ID penumpangnya 1, harganya 1.500.000 dan kelasnya ekonomi. Kemudian untuk bagian terakhir yaitu verifikasi data atau select bintang from maskapai. Nah, di sini saya jelaskan ini adalah perintah dasar SQL yang mengambil dan menampilkan semua data dari tabel-tabel yang kita buat tadi. Dengan menjalankan script ini, kita dapat melihat secara langsung data-data yang telah kita masukkan sebelumnya di insert into ini, dan juga memastikan bahwa database yang kita buat atau tabel-tabel sudah terisi dengan benar. Kemudian untuk bagian yang terakhir yaitu select from atau verifikasi data. Saya jelaskan dulu select bintang from itu apa sih? Itu adalah perintah dasar SQL yang mengambil dan menampilkan semua data yang kita masukkan di insert into tadi. Kita masukkan ke tabel-tabel yang kita buat di sebelumnya. Dengan menjalankan script atau perintah ini, kita dapat ngelihat langsung data-data yang kita masukin tadi itu udah sesuai apa belum. Udah masuk ke tabel-tabel, tabelnya sesuai apa masih acak-acakan. Nah, itu juga memastikan bahwa database yang kita buat sudah terisi dengan benar. Di sini kita langsung tes saja. Nah, di sini ada 5 tabel. Yang pertama di sini ID maskapai, ID status penerbangan, ID penumpang, ID penerbangan, dan ID tiket. Nah, kita ambil satu aja contoh, yaitu dari ID penumpang. Apakah value-nya sudah sesuai atau belum? Di sini ID penumpang value-nya 1 dan 2, nama penumpangnya sudah benar. Di sini nama penumpang, emailnya sudah benar juga. Di sini ada sebuah email, nomor telepon di sini juga value-nya sudah benar. Di sini isinya nomor telepon, dan kemudian ini tanggal lahir sudah benar juga, isinya tanggal lahir. Mungkin sekian penjelasan dari pembuatan ERD tentang pembelian tiket pesawat yang kita buat sebelumnya. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.